playoff dan mereka berhasil sampai ke situ. Tapi upper bracket pintunya terbuka separuh loh ini. Yap, tapi pesat banget ya setelah memang belum pernah menginjakan kakinya di babak playoff. Sekalinya masuk, ini bahkan ada di top 3 Iya loh, klasemen. ngamuk loh mereka loh. Marah ya, Marah. iya kan? Mengamuk ya. Oke, sekarang dengan adanya Glue yang udah langsung diamankan oleh Luke. Namun ada player head to head dari masing-masing romer. Kenapa? Karena inilah yang kita highlight dari tadi. Masing-masing romer ini adalah romer-romer yang sangat-sangat berbahaya. KYY bermusim-musim bersama dengan Bigoton Alpha. Baloyski dengan tipikalnya lagi. Pick off ayo, momentum juga ayo gitu. Yap. Dan kalau bisa kita lihat ya, di beberapa sisi memang Ki lebih unggul dari KDA dan tim participation. Karena mungkin dari Baloyski lebih tipikal yang pick off sendiri-sendiri. Dengan Natalia sebagai hero signature-nya juga ya kan. Dia nggak perlu follow up yang terlalu banyak. Tapi memang dari hero damage per menitnya ini bisa kita lihat perbandingan yang sangat signifikan. Baloyski memang cukup memegang dan bahkan dia bukan cuma sekedar sebagai satu sosok roamer yang nyari informasi. Dia bisa Tapi sekalian ya. jadi objektif juga. Ini jauh banget loh roamer. Perbandingannya sampai ke angka 1.300. 1.300 loh perbedaannya. Oke, itu dia head to head dari masing-masing romer antara KYY dan juga Baloyski. Bahkan ada nih dari KDA-nya loh. 4,5, yang 1,1. Karena bisa dibilang Baloyski sering banget dapat poin kill. Yap, itu dia yang menjadi perbedaan ya yang begitu signifikan. Tapi setelah melihat adanya Glue, langsung di follow up dengan adanya Farsha dan juga Fredrin. Setelah melihat dari Bigatron Alpha, mereka secure ke arah Grok dan juga Valentina. Belum terlihat gold laner ya? Sebelah Valentina oke. Kali ini ada Farsha, berarti akan sama-sama memiliki satu Feather Ice Strike. Ya. Tapi selain dari roamernya, aku juga cukup tertarik dengan... Ini Grok kemana nih? Groknya masih fleksibel banget ya, bisa di XP, bisa di roam. Tapi mid laner ini dua-duanya juga sama kuat. Alice ternyata. Dan aku bisa bilang kayak permainan dari Bigatron Alpha, Alice yang dipegang oleh Super Ken. Yap. Dia tahu gimana cara maksimalin Alice ini. Sementara itu untuk sekarang lapu-lapu dibuang, akankah nanti Yuzong juga bisa menjadi salah satu pilihan guna untuk mengamankan juga pergerakan dari Aboy dengan Farsha loh. Yuzong akan sangat-sangat berbahaya sekali apabila lepas dan kemungkinan juga masih bisa digunakan oleh Bigoton Alpha. Yap. Oke, tapi satu hero terakhir yang akan langsung ditutup oleh teman-teman dari Bigatron Alpha menuju ke arah Kaja. Mereka nggak mau di pick off. Karena ini Kaja juga menjadi satu hero yang cukup sering digunakan ya oleh kedua belah roamer. Satu lagi hero yang akan ditutup oleh Geek Slate. Melihat belum ada gold laner. Akan makin dipersempit kah gold laner ya? Ini gold laner ya ataupun marksman-nya sama-sama dihilangi, sama-sama di kayak ya udahlah nih Melissa, One, Cloud, tipikal 3 hero yang sangat-sangat tier S lah untuk sekarang ya. Betul, apalagi juga ternyata enggak. Teris lah ternyata. Lebih nutup hero untuk Sorizo. Sorizo akan menggunakan apa? Masih ada Esme kemarin habis di buff. Benar. Sebelum-sebelumnya Sorizo pernah menggunakan hero itu juga. Sekarang ada Farsha, Yuzong masih bisa digunakan atau Grok itu yang akan menjadi miliknya, Kari terlebih dahulu. Tapi dan biasanya, inilah yang digocek, benar-benar digocek sekarang Geekslate. benar, karena Groknya masih fleksibel banget. Tapi kalau misalkan emang kita asumsikan ini Groknya akan berada di tangan dari KYY, satu hero yang mungkin bakal bisa coba untuk match up di area XP lane adalah Benedetta. Untuk bisa mainin lane jauh, untuk bisa clear cepat dan rotasi cepat. Tapi dua yang akan langsung diamankan terlebih dahulu dari teman-teman Geekslate. Belum terlihat. Beatrix sih biasanya. Ya, Beatrix. Untuk Kadera ya. Dan ternyata Brody. Oh no, Brody ternyata. Dan Franco. Oke, Franco. Ku tak bisa menarik hatimu layaknya Franco. Ih, sedap. Tapi, apa tuh lanjutannya? Coba dicari dulu. Aduh. Oke, ini dia 2 hero terakhir dan 1 hero yang akan diamankan oleh pemain dari Bigatron Alpha akan jatuh ke tangan. Mereka udah punya, ini Grok ini nih masalahnya. Bener-bener ngegocek kita nih. Atlas XP. Grok Atlas XP. tanpa adanya Digi di sana. Apalagi Franco bakal cukup kesulitan sih untuk berhadapan dengan Atlas. Dan kita tahu power
Atlas dari KYY sering kali menciptakan momen, tapi audience prediction mengarah ke teman-teman dari Geekslate. Wow, Geekslate mendapatkan dukungan yang begitu luar biasa, 72% bulat tuh untuk mereka. Betul. Tapi itu adalah prediksi saja. Yap, jadi dia prediksinya dan ini adalah match penentuan pula untuk Geekslate. Apakah mereka bisa mengamankan dan sedikit lebih dekat lagi menuju ke upper bracket. Dan game pertama akan segera berjalan. Jadi game pertama akan menjadi milik Geekslate atau Bigetron Alpha. Milik siapa? Oke, Bigetron Alpha gede banget. Bigetron bersuara di ujung sana. Waktunya kita menuju ke Land of Dawn. Dan ini dia game yang pertama akan menentukan siapakah yang akan mengamankan poinnya. Tapi untuk saat ini kita bisa melihat di area jungle-nya ini masing-masing coba untuk main safe, main cepat juga. Dan apalagi aku bisa melihat ini Super Ken farming dengan Elise-nya itu cepet banget. Kalian kalau yang gercep-gercep nih lihat nih, kayak begini nih. Nih gercep pisan tuh. Aboy udah bergerak melakukan sebuah rotasi. Namun KYY terlihat dan bergerak dengan perfect match-nya. Namun dengan sekarang Baloyski terjebak sendirian saja dirinya. Ada Moreno di bagian belakang mencoba untuk memberikan gangguan. Efek Tarifine-nya terlihat agak sedikit linglung jadinya terkena efek itu. Yap, tapi sebenarnya tadi Baloyski bakal coba untuk ganggu ke arah farming dari Super Ken. Yap. Tadi sempat ketarik, cuman tidak ada follow up sehingga justru Baloyski-nya yang dipukul mundur dengan backup yang cepat juga dari Bigetron Alpha. Dan sejauh ini mereka bermain sangat-sangat aman tentram dulu. Mereka mengumpulkan gold dulu, apalagi goldnya ini limited edition, kolaborasi spesial MPL dan juga UBS Gold. Bede, paten kali itu ya teman-teman ya. Udah langsung tuh UBS Gold limited edition langsung disikat aja. Barusan terlihat ada satu flicker pula yang memang sudah dikeluarkan oleh Baloyski. Namun di bagian tengah Boy masih santuy sendirian. Semuanya pun masih berada di landingnya masing-masing. Tapi untuk sekarang Baloy menghadapi beberapa cobaan di mana dia juga harus nge-backup lagi ke arah Brody-nya. Yap, dan kita bisa lihat dari teman-teman Geekslate mereka coba untuk mencari dulu nih space-nya Saken yang udah mulai ditekan, gak bisa bergerak terlalu leluasa karena memang dari segi range. Tapi kehadiran Baloyski, waduh itu dia first blood-nya pun tercipta di mana Baloy dikeroyok habis-habisan dan turtle-nya menjadi milik dari Geekslate. Karena kena ini ya tadi dari kopian Moreno. Yep. Di mana Moreno Bloodihannya. mengamankan Bloodihannya sendirian. Bloodihannya. Nih rasain nih ultimate-mu sendiri. Bener, ini menjadi bisa bernota 2 juga ya, bisa jadi. Tapi kalian juga bisa menangkan skin MLBB dengan order Grab diskon sampai dengan 90%. Yap. Langsung aja scan QR code yang ada di sebelah horizon di sekarang nih. Oke itu dia ada QR code-nya jadi langsung disikat aja Jana Kitty. Di bagian belakang terlihat ada Atlas yang akan kembali ke dalam area defensifnya. Jana Kitty sendirian aja di bagian belakang Federer High Track. Namun untuk kali ini Fatal Link-nya langsung aja membatik ke arah Jana Kitty. Tapi efek Tone-nya juga memberikan sebuah damage yang begitu menyakitkan. Hanya saja Kari juga memberikan damage yang begitu mengerikan. Dikejar dengan Flying Blood. Langsung menghilang Jana Kitty di area tersebut. Tapi di tempat berbeda KYY dikeprek habis-habisan. Yap, ditarik, dipancing Ki untuk berhasil menjadi satu kompensasi. Tapi ini tidak worth it pastinya. Dari jungler ditukar dengan adanya roamer. Yep. Tapi kita bisa lihat dari segi emblemnya. Memang Moreno nantinya akan dependen terhadap item-itemnya. Maka dari itu Mystery Shop akan menjadi jawaban pula. Dan lihat pressure di arah top lane ini gede banget. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat juga kembali di emblem ya. Kedua belah jungler sama-sama dengan Demon Slayer, Yep. Damage to Monster dan juga Battle Spell Code Reduction. Tapi perbedaannya sekarang Ken dalam keadaan yang tertinggal. Satu level di bawah dari Jana Cutie. Sebenarnya Elise ini juga farmingnya cepat. Dan itu yang di mirroring oleh Jana Cutie. Dia Yep. mau farming yang lebih cepat lagi. Saja tadi Jana Kitty juga terlalu berani ya ujung-ujungnya. Namun terus sekarang coba lihat Jana Kitty berani banget. Dia masuk ke dalam area Purple Buff. Namun di depan yang berbeda ada Bloodline langsung dikeluarkan. Sedikit lagi bisa Sorizo masih berhasil langsung diamankan. Bahkan KYY-nya pun langsung menghilang. Dan Super Ken dengan Blood Oil yang dia milikin semuanya. Satu area diserap habis-habisan. Flying Blood-nya
pindah ke tempat yang berbeda. Aboy, ada energi impact yang langsung dikeluarkan tapi belum terkena. Flying Blood-nya akan berpindah lagi dan benar saja dia mencoba untuk bisa mengejar ke arah Parsha. Tapi Parsha berubah menjadi Fairy-nya, berubah dengan Wings by Wing. Tapi berbeda look-nya sedikit lagi. Tapi terus dikejar lagi dengan Flying Blood-nya. Hehe, mau pergi ke arah mana? Super Ken apakah masih ingin lebih dengan Purple Vibe yang dimiliki? Tapi ditarik, diselamatin. Hanya saja masih bisa berpindah tempat. Tapi ternyata energi impact-nya membuat menghilanglah sudah pergerakan dari Super Ken. Yes, dan Aboy masih bisa selamat dengan Wings by Wings. Slow but sure, Geekslate berhasil untuk mendapatkan banyak banget keuntungan. Mereka bisa mirrorin dengan adanya ya eliminasi-eliminasi yang tercipta. Tapi Turtle kedua kalinya berhasil untuk diamankan oleh Geekslate. Tapi ini dia, Sounds Prediction. 2 untuk Geekslate, 4 untuk Begatron Alpha. Oke. Sementara untuk sekarang belum ada lagi pergerakan dari masing-masing tim yang memang sangat-sangat mengerikan di mana masih hanya melihat aja, mapping dulu aja. Yap. Untuk Jana Kitty tapi pattern farmingnya loh, pattern farmingnya ekstrim Bu. Benar, dan itu dia yang mau coba untuk ya udah kita cepetin aja segi farmingnya karena in game equipment by Dunia Games. Kita bisa lihat memang belum ada item yang selesai dari junglernya itu Jana Kitty. Dia masih bikin pecahan-pecahannya aja dari Molten Essence. Tapi dari Super Ken, Clock of Distance ini udah selesai. Mana reduction, terus juga dari cooldownnya bakal makin cepat lagi. Tapi ini bisa di mirroring dan bahkan lihat. Wah. KYY nggak dikasih untuk ngebanting karena dari tadi. Emang benar-benar bloodihannya memang connect pula ke arah KYY terus-terusan. Ini tinggal siapa duluan yang pick off gak sih? Iya. Kita pick off KYY-nya nggak akan ada Fataling. Yep. Atau ya udah kita angkat juga nggak akan ada bloodihan. Nah, Dan itu yang udah terlihat dari Geekslate. Mereka mau coba untuk makan dulu satu sosok yang benar-benar punya impact besar di dalam team fight yaitu Fatalingnya Atlas. Ini belum lagi dari tadi Aboy positioningnya baik banget ya dan juga efektivitas dari tiap skill yang dia milikin. Yep. Wings by Wings-nya itu loh bisa keluar tepat waktu selalu. Dan sekarang ada pergerakan di bagian belakang. Fatalingnya connect 2 orang. Mereka berada di tengah-tengah pusaran area pertahanan yang dimiliki oleh Begitu Napa dan juga area serangan yang mereka buat. Kadera mencoba untuk maju ke bagian depan. Ada satu flicker dan juga siap untuk memberikan damage yang begitu di mana Saken harus merasakan pahitnya damage yang dikeluarkan oleh Kadera. Ya, bahkan flicker ya. Tapi kita bisa melihat 3 player dari Begatron Alpha. Mereka coba untuk defense abis-abisan outer turret di arah tengah. Karena itu bakal mahal banget pastinya. Dan sekarang Geekslate mereka unggul dengan 1.700 net worth yang diunggulkan. Walaupun dari segi eliminasi setidaknya masih imbang. Tapi lihat macam-macam objektif yang dikantongin. Tuh Bloodhound-nya connect lagi tapi sorry Zo masih bisa bertahan dan sorry bro. Gua masih berhasil kabur dari sebuah backupan yang memang diberikan oleh kader tersebut hanya saja. Baloyski harus merasakan bagaimana begitu banyak damage yang masuk ke arah tubuhnya. Yap, perfect turtle untuk Geekslate. Begatron Alpha dengan adanya power dari Super Ken di late game nantinya. Lebih bermain hati-hati dan dapetin scaling tersebut terlebih dahulu. Yang pastinya ini kan beli itemnya dan vouchernya di Dunia Games kayaknya ya. Oke, weh. KYY, enggak numpang lewat ya. Numpang lewat. Tadi nanya, beli voucher game di mana? Di Katanya Dunia begitu. Games. Terus dapat kuota terus cuman gertak doang. Akhirnya balik lagi dia milih nonton aja dulu di Max Stream ya. Ini dia Super Ken dikeroyok tapi belum ada satu damage yang emang benar-benar mumpuni ya. Yang emang konstan, yang memang instan bisa mendapatkan langsung ke arah dari Alice. Chorizo menampakkan dirinya terkena impact tadi dari pasif yang dimiliki oleh Parsha itu Fairy yang menabrak ke arah player yang dituju. Fairy. Beda Ya, Bu, beda. Bukan Fairy ini. Bukan, Chef. Beda. Beda, tapi perlahan tapi pasti. Gold dari teman-teman Begatron Alpha juga mulai Apa ngejar. tuh udah ada lagi, satu flicker, satu Bloodhound, Super Ken. Tidak ada backupan kecuali tadi dari Feather Ice Strike yang diciptakan hanya saja ternyata damage-nya belum cukup loh. Iya, padahal itu udah 2 source ultimate keluar ya. Iya, plus flicker. Plus flicker dan Super Ken yang nggak tumbang sama sekali. Ini kan menjadi informasi yang mahal pastinya yang bisa didapetin sama Begatron Alpha. Melihat banyaknya juga objektivitas yang sekarang udah mulai dikantongin satu sama lain. Tapi sergapan di arah tengah. Itu dia Jana Kitty, pede lah dia dengan HP setebal itu. Namun di manakah KYY benar-benar menunggu momentumnya untuk bisa masuk dan juga memberikan sebuah invasi yang sangat baik. Karena dari tadi beberapa kali Fatalingnya connect ya Ul ya. Yep. 1 atau 2 player akan menjadi korban namun tetap positioning dari Kader yang benar-benar belum bisa didapetin.
totally oleh KYY. Begitupun dengan Aboy, apalagi dia punya Purify yang pastinya bakal sulit banget untuk di pick off. Tapi real time win probability by Samsung Galaxy A34 Geek Slate 58% dan bahkan bertambah terus-menerus seiring dengan snowballing yang mereka dapetin. Nah di tempat yang berbeda coba lihat tuh Baloyski langsung dikeroyok habis-habisan di all in aja semuanya ke area tersebut. Kecuali Moreno tapi 4 player yang berbeda berfokus langsung tuh bisa menghancurkan Baloy. Yap ini late game bakal bisa punya power dari Big Eternal Alpha sih. Dengan adanya Kari dan Elis. Nah. Ini dia Aboy dilewatin aja. Jana Kitty masih mundur. Looknya ada di bagian belakang sudah berubah. Siapakah yang akan menjadi korban Kadera? Masih mencari posisinya. Aboy masih menjauh dengan Wings by Wing. Dia akan berpindah tempat lagi tapi Lordnya sudah ke reset. Lordnya sudah masuk lagi ke dalam pekarangan dari pit yang dia miliki. Yap dan untuk saat ini bahkan gak ke reset. Mereka masih coba untuk kontes. Nah lo tadi Iron Hook-nya gak kena tapi ternyata Lordnya berhasil menjadi milik dari Big Eternal Alpha. KYY berhasil dihancurkan, akankah mereka mulai maju untuk bisa menghalau pergerakan dari Big Eternal? Tapi ternyata tidak, mereka mundur kembali. Iron Hook-nya dikeluarkan gak kena ke arah siapapun. Yap dan sepertinya Gixlet mau coba untuk membayarkan kompensasi tersebut dengan hancurnya satu outer turret di arah tengah. Tapi retribution dari Super Ken yang cukup harus diwaspadain karena sebenarnya Jana Cutie gak ngeluarin retri ya tadi agak sedikit terhambat. Buset. Namun buat teman-teman semua nih ya, sesaat lagi regular season juga akan selesai jadi pastikan kalian sudah punya tiket playoff-nya. Jangan sampai nanti udah deket bang beli tiket di mana bang. Iya terus nanti belinya di reseller terus kena tipu ya ya kan. Ya tuh lihat tuh hanya dibeli-beli. Nah lo tuh. Ya langsung beli sekarang daripada kehabisan ya. Langsung sikat nih tuh lihat Feather Ice Strike-nya dikeluarkan lagi. Nah Feather Ice Strike udah dikeluarin untuk nge-clear wave secepat-cepatnya dan bahkan Big Eternal Alpha makin mempersempit dari ketertinggalannya dengan munculnya Lord yang sudah berjalan di arah bottom lane. Walaupun ini masih Lord yang belum enhance, Lord yang pertama. Tapi pressure-nya ini udah mulai terasa banget. Karena sekarang Big Eternal Alpha udah berbalik unggul dan mau ngambil objektif turret di arah tengah. Yap, di tengah sudah ada outer turret yang berhasil dihancurkan, diremukkan mereka, dipukul mundur, Geek Slate. Mereka mencoba untuk melakukan sebuah invasi ke arah yang berbeda, melakukan sebuah backupan ataupun membuat sebuah area defense ke tempat yang berbeda pula. Lordnya sudah hadir, Lordnya sudah berjalan. KYY terlihat dari kejauhan. Akankah mereka bisa dibanting dengan secepat itu? Namun ternyata tidak. Malahan ada Feather Ice Strike yang membuat beberapa player yang dimiliki oleh Bigetron mundur. Mundur dulu hanya untuk mengusir dan mempertahankan inner turret tersebut. Dan Moreno yang selalu mencoba untuk nge-copy ke arah Feather Ice Strike. Ini membuat akhirnya team fight-nya makin besar lagi dari areanya. Tapi in-game equipment by Dunia Games kita bisa intip juga. Walaupun sebenarnya dari kedua belah gold laner, Kadera sedikit lebih unggul di atas dari Saken. Dengan adanya Malefic Roar, Fury Hammer, Stalactites dan juga Blade of Despair. Banyak item-item pecahan yang memang belum selesai. Sedangkan di sini dari Sakennya hanya ada Stalactites aja. Tapi 3 starter pack untuk attack speed udah selesai. Udah selesai ya? Demon Hunter Sword dan Golden Staff. Dan ini bakal bergulir terus karena sekarang udah menuju ke arah mid game. To the late, power dari Saken dan Super Ken ini bakal mencapai power spike-nya dan ini cukup menjadi ancaman pasti untuk Geek Slate. Dan Super Ken emang benar-benar bisa masuk ke tengah-tengah area defensif yang dimiliki oleh Geek Slate ya. Entah itu nantinya dengan Flying Blood lalu dia blood emang benar-benar ngisap gitu aja. Ataupun mau divariasiin lagi ataupun dikomboin dengan satu Winter. Dan dia masih tetap bisa nyedot siapapun yang ada di area tersebut. Ini akan menambah durability yang dia miliki dan juga memberikan waktu ke arah teman-temannya. Hanya dengan bisa membuat Aboy mungkin jauh lebih tidak bisa berada di dekat teman-temannya ataupun dari Kadera itu sendiri. Yap, dan sekarang Lordnya udah mulai ditarik ulur, tapi conceal play udah mulai terjadi. Wan langsung gajah terjepit di atas tersebut dan benar saja Saken yang berhasil langsung dihancurkan. Dan sekarang ada Jana kita di bagian belakang dibanting dengan satu Fataling langsung dibalaskan begitu saja. Ada Federasi langsung tercipta. Baloyski sikit lagi Epianisa. Baloyskinya masih berhasil selamat ditabrak dengan satu wild charge. Ada flicker power of Nether. Baloyski langsung dihadapkan namun sekarang Kadera benar-benar berhasil langsung dihancurkan pula. Looknya hadir di bagian belakang sementara untuk KYY masih bisa selamat. Ini dia Jana kita mau pergi ke arah mana tapi Super Ken lebih memilih untuk pergi menjauh dari area
area tersebut dan masih ada pertempuran di area atas di antara beberapa player yang dimiliki oleh Kingston dan juga Pigetron. Coba lihat looknya masih ingin lebih, masih ingin tetap berada di situ untuk menantang siapapun pemain dari Pigetron Alpha. Tapi Moreno, dia tadi flicker ke depan untuk ngasih damage sehingga akhirnya player-player dari Gigsley juga udah mulai ke take down satu persatu. Yep. Tapi itu nggak gentar karena Jana Kitty masih coba untuk nge-poke ke arah Lord yang kedua. Tapi di reset begitu saja karena ternyata di sisi yang berlainan Super Ken nge-invade ke arah orange buff-nya. Cepet banget ya mereka ya. Kejar-kejaran dari sisi levelingnya. Sekarang Kadri level 13, Saken di level 14. Saken mengungguli. Karena tadi banyak banget poin pick off yang terjadi ya. Tapi tarik ulur di area Lord udah terjadi. Tarik ulur, udah tertarik dianya kabur. Aduh. Sedih banget, sedih banget. Oke, Jana Kitty dan juga pemain dari Pigetron Alpha Super Ken perlahan tapi pasti mulai mendekati dan siapakah nantinya yang akan terhianati. Karena untuk sekarang looknya berhasil langsung dihancurkan tapi Lordnya berhasil diamankan oleh Jana Kitty di mana Kingslandnya langsung mundur teratur. Ada 2 playernya bahkan 3 playernya berhasil langsung dihancurkan. Super Ken berhasil mendapatkan 1 purple buff lagi. Yes, dan ini menjadi sebuah keuntungan besar tapi lihat Ki bakal coba untuk maju dan Fatalik berhasil membatik lagi ke arah dari Kadera. Hanya ada Aboy sendirian saja dan Super Ken sudah hadir. Flying Blood-nya akankah langsung mencoba untuk masuk ke dalam tubuh dari Aboy. Hanya saja Super Ken mau pergi ke arah mana. Ada 1 Winter Trench guna untuk bisa menghancurkan bagaimana pergerakan yang dimiliki oleh pemain dari Kingsland. Dan benar saja base-nya menjadi milik dari Pigetron Alpha. Pigetron Alpha. Walaupun memang di awal mereka sempat terseok-seok. Tapi dengan permainan tarik ulur yang akhirnya late game insurance mereka berhasil untuk bersinar. Momentum yang diciptakan dari Ki juga menjadi penentu. Dan satu sosok mid laner, Moreno, yang selalu tahu posisi.